Kisah ini diambil dari kisah nyata. Jangan lupa untuk subscribe biar dapat kisah-kisah horor lainnya. Selamat mendengarkan. Pada tahun 2016, Teh Dian dan keluarganya memutuskan untuk membeli rumah setelah sekian lama tinggal di kontrakan. Orang tua Teh Dian merasa sudah mampu untuk memiliki rumah sendiri dan memutuskan mencari rumah yang dijual. Kebetulan, mereka mendapatkan informasi tentang rumah yang dijual oleh saudara mereka di sekitar daerah Perum. Setelah berdiskusi dan menyetujui harga sekitar 90 juta rupiah, yang dibayar secara tunai, keluarga Teh Dian pun langsung menempati rumah tersebut 2 hari setelah pembayaran. Rumah yang mereka beli memiliki 3 kamar, 1 kamar untuk orang tua, 1 kamar untuk Teh Dian, dan 1 kamar kecil di dekat dapur. Selain itu, rumah tersebut juga memiliki dapur, ruang makan, musola, WC, dan pintu belakang. Meskipun awalnya tidak ada informasi atau kejadian aneh tentang rumah tersebut, mereka mulai merasakan hawa panas yang tidak biasa sejak pertama kali menempati rumah itu. Hawa panas di rumah tersebut terasa sangat menyengat hingga mereka terpaksa menggunakan AC dan kipas angin di kamar masing-masing. Namun tetap saja terasa panas. Kondisi ini menyebabkan Teh Dian, yang sebelumnya tidak suka membentak ibunya, jadi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan saat meminta sesuatu, Teh Dian menjadi mudah marah jika permintaannya tidak segera dipenuhi. Kejadian-kejadian ini terus berlanjut dan semakin malam, suasana rumah semakin mencekam. Teh Dian merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah tersebut, terutama saat mereka sedang menjalankan ibadah seperti mengaji dan salat. Hawa panas yang tidak biasa ini membuat mereka merasa tidak nyaman dan suasana rumah semakin tidak kondusif. Setelah menempati rumah baru, Teh Dian dan keluarganya mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang semakin mengganggu keseharian mereka. Teh Dian yang sebelumnya tidak pernah bersikap kasar, tanpa sadar mulai memukul dan melempar ibunya ke sofa. Ketika ibunya bertanya mengapa, Teh Dian tidak menyadari apa yang telah dilakukannya dan merasa tidak terjadi apa-apa. Usaha yang dijalankan ibunya, seperti butik di Cirebon, peternakan sapi dan ayam, serta catering yang sebelumnya berkembang pesat, mulai mengalami penurunan setelah bulan keempat menempati rumah tersebut. Pemasukan menjadi tidak stabil, namun mereka berpikir mungkin rezeki sedang tidak baik. Pada bulan kelima, pada malam Jumat, Teh Dian bangun pukul 2.30 pagi untuk membuat mie di dapur. Saat itu, ia merasa ada yang mengawasinya, tetapi tidak ada siapa-siapa selain orang tuanya yang sedang tidur. Saat mengambil piring, Teh Dian melihat sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih dengan wajah yang rusak parah berdiri di samping meja makan. Ketika Teh Dian mengejar sosok tersebut, sosok itu lari ke arah kamar mandi dan menghilang. Teh Dian segera memberitahu orang tuanya tentang kejadian tersebut. Tetapi mereka tidak percaya dan mengira Teh Dian hanya berhalusinasi karena bangun tidur dalam keadaan lapar. Meski begitu, Teh Dian bersumpah bahwa ia benar-benar melihat sosok tersebut. Setelah itu, mereka bertiga melakukan salat malam dan mengaji hingga subuh. Keesokan harinya, kejadian aneh lainnya terjadi. Teh Dian mendengar suara ketukan di kamar yang ia kira dari ibunya. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di rumah. Orang tuanya ternyata keluar rumah tanpa memberitahu Teh Dian, dan ia tidak menyadari kapan mereka keluar. Situasi ini membuat Teh Dian semakin merasa tidak nyaman dan bingung dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi di rumah mereka. Setelah kejadian penampakan itu, Teh Dian menjadi semakin takut dan sering lari ke rumah Ua, saudara yang menawarkan rumah tersebut. Rumah itu memang dikenal angker dan seringkali lampu-lampu di dalamnya mati tanpa alasan, membuat suasana semakin menyeramkan. Banyak orang yang lewat atau hendak ke musala pun merasa takut. Teh Dian merasa kecewa karena tidak ada yang memberitahukan kondisi rumah tersebut sebelum mereka membelinya. Ia berpikir bahwa pemilik sebelumnya tidak mengungkapkan kondisi rumah yang sebenarnya mungkin agar rumah cepat terjual. Bahkan tempat duduk di depan rumah yang biasanya digunakan untuk bersantai pun tidak pernah digunakan karena orang takut. Saat pertama kali dibeli, rumah tersebut tidak kosong lama. Pemilik sebelumnya pindah ke luar kota dan rumah itu dijual tanpa lama kosong. Ketika ditanya, pemilik rumah sebelumnya mengatakan bahwa rumah tersebut tidak lama kosong dan sebagian barang-barang sudah dipindahkan. Hanya meninggalkan beberapa barang seperti lemari.
Selama 7 bulan pertama menempati rumah tersebut, Teh Dian mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ia sering marah-marah tanpa alasan jelas. Pada suatu pagi saat hendak berangkat sekolah, Teh Dian tiba-tiba memutuskan tidak mau sekolah. Meski sudah siap-siap dan mengenakan seragam, ia menolak pergi dan bahkan menendang motor ke arah ibunya hingga jatuh dan menimpa ibunya. Ketika ditanya mengapa ia tidak mau sekolah, Teh Dian hanya mengatakan tidak mau tanpa alasan yang jelas dan ia tidak sadar telah bersikap kasar pada ibunya. Sementara itu, dengan ayahnya, Teh Dian jarang berbicara dan perilaku kasarnya lebih sering ditujukan kepada ibunya. Kondisi ini terus berlanjut dan menambah ketegangan di rumah. Mereka bertiga berusaha mencari cara untuk menghadapi situasi ini, namun belum menemukan solusi yang tepat. Hubungan antara Teh Dian dan ayahnya lebih jarang berinteraksi dibandingkan dengan ibunya. Namun, ketika bersama ibunya, Teh Dian sering menunjukkan perilaku yang semakin agresif dan menantang. Bahkan, ibunya pernah merasa Teh Dian bisa sampai membahayakan dirinya sendiri. Mereka tidak pernah berpikir untuk membawa Teh Dian ke dokter atau ahli untuk memeriksa adanya kelainan karena tidak terpikir bahwa perilaku Teh Dian mungkin dipengaruhi oleh rumah yang mereka tempati. Suatu hari, Teh Dian mengalami kecelakaan motor saat menghindari seseorang yang ia lihat sedang menyeberang jalan. Namun, setelah kecelakaan, tidak ada saksi mata yang melihat orang tersebut. Teh Dian hanya menabrak trotoar dan mengalami cedera serius di rahangnya yang memerlukan operasi. Setelah operasi dan pulang ke rumah, Teh Dian kembali sakit dan mengalami demam serta gejala tipes, membuatnya tidak bisa masuk sekolah selama 2 minggu. Selama masa pemulihan di rumah, Teh Dian merasa ada sesuatu yang mengganggunya saat tidur, seperti ada yang menindih dan menyebabkan mimpi buruk. Ibunya mencoba menenangkan dengan mengajaknya tidur bersama, tetapi hal itu tidak mengurangi gejala yang dialami. Teh Dian semakin sering merasa tidak sehat dan menunjukkan perilaku yang aneh, seperti marah-marah dan menolak untuk melakukan ibadah yang sebelumnya rutin dilakukan. Situasi ini membuat orang tua Teh Dian semakin khawatir dan bingung. Mereka mencoba introspeksi dan berdiskusi di antara mereka sendiri, tanpa melibatkan orang lain atau mencari bantuan dari pihak luar. Mereka tidak berpikir untuk meminta bantuan dari orang pintar atau ahli spiritual. Keadaan Teh Dian yang semakin memburuk dengan perilaku yang tidak wajar dan sering sakit membuat mereka merasa tidak tahu harus berbuat apa. Perilaku Teh Dian yang semakin kasar dan tidak terkontrol, terutama terhadap ibunya, menambah beban keluarga. Ibunya mulai merasa takut terhadap Teh Dian, yang kerap menyerangnya tanpa alasan yang jelas. Perubahan yang dialami Teh Dian dan dampaknya terhadap keluarga semakin membuat mereka terjebak dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan. Mereka belum menyadari bahwa rumah yang mereka tempati mungkin memiliki pengaruh besar terhadap semua kejadian ini. Setelah semua kejadian aneh dan perilaku tidak wajar Teh Dian, ketegangan dalam keluarga semakin memuncak. Ayah Teh Dian sering marah-marah, mempertanyakan kemana perginya uang yang diinvestasikan atau dihabiskan oleh ibunya. Pertengkaran antara orang tua Teh Dian semakin sering terjadi, bahkan sampai pada titik di mana ibunya pernah memukul ayahnya dengan mangkuk. Hal ini membuat Teh Dian berpikir bahwa ibunya mungkin kerasukan atau mengalami pengaruh dari sesuatu yang tidak terlihat. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Teh Dian dan ayahnya sedang menonton film di ruang tamu. Saat itu, Teh Dian melihat sosok aneh yang berdiri di depan kamar mandi. Ayahnya mengira Teh Dian hanya bercanda atau mengantuk, tetapi Teh Dian bersikeras bahwa ia benar-benar melihat sosok tersebut. Akhirnya, Teh Dian memberanikan diri untuk mendekati kamar mandi dan melihat sosok itu berputar dan menghilang. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah tersebut. Keesokan harinya, terjadi lagi kejadian aneh. Saat Teh Dian hendak masuk kamar mandi, jam dinding yang dipasang dengan paku tiba-tiba jatuh dan pecah. Jam itu tidak pernah jatuh sebelumnya, dan kejadian ini terjadi tepat di depan Teh Dian. Ketika diperiksa, pakunya masih menempel dengan baik di dinding, membuat kejadian itu semakin tidak masuk akal. Masalah semakin serius ketika pada suatu hari, ibunya menemukan bahwa semua perhiasan dan uang dalam brankas hilang. Padahal, hanya ibunya yang mengetahui kode brankas tersebut. Hal ini membuat seluruh keluarga panik, terutama karena yang tersisa hanya 3 kelereng biasa di dalam brankas.
Kejadian ini membuat ibunya menangis dan merasa semakin tidak berdaya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari orang pintar. Mereka pergi ke rumah seorang ibu-ibu di Kanoman yang dianggap memiliki kemampuan spiritual. Ibu tersebut meminta Teh Dian untuk meminjamkan tangan kanannya. Setelah beberapa ritual, Teh Dian melihat sosok pocong dengan wajah merah samar-samar keluar dari mulutnya, yang menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah mereka. Selama 2 bulan setelah kecelakaan dan operasi, Teh Dian semakin sering menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Ketika didoakan atau diajak mengaji, Teh Dian malah marah-marah dan menunjukkan penolakan yang keras. Orang tua Teh Dian semakin merasa bingung dan khawatir dengan kondisi anaknya. Namun mereka tetap belum mencari bantuan dari luar dan hanya mencoba mengatasi masalah ini dengan introspeksi dan saling berdiskusi di antara mereka sendiri. Selama 2 tahun tinggal di rumah tersebut, perilaku Teh Dian di sekolah juga mengalami perubahan signifikan. Sebelumnya, Teh Dian selalu duduk di depan kelas dan aktif berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, sejak tinggal di rumah baru itu, Teh Dian lebih memilih duduk di pojok kelas, sendirian, dan menjauh dari teman-temannya. Bahkan, ketika ditawari duduk bersama, Teh Dian menolak dan bersikeras untuk duduk sendiri. Perubahan ini membuat teman-teman Teh Dian merasa aneh dan bingung, tetapi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Selain itu, Teh Dian mulai sering terlihat berbicara sendiri, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika ditanya, Teh Dian selalu mengelak bahwa ia berbicara dengan siapapun, meskipun orang lain jelas melihatnya sedang berinteraksi seolah-olah ada orang lain di sebelahnya. Perilaku ini semakin mengisolasi Teh Dian dari teman-temannya dan membuatnya semakin sering sendirian, seolah merasa ada yang selalu menemaninya. Di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga Teh Dian semakin memburuk. Usaha butik yang sebelumnya berkembang pesat mulai merosot, dan aset-aset seperti mobil dan peternakan harus dijual dengan harga murah. Uang hasil penjualan tersebut pun tidak jelas kemana perginya, membuat ibunya semakin bingung dan merasa linglung. Bahkan, usaha catering yang tadinya menjadi andalan keluarga mulai kehilangan pelanggan tetap dan mengalami penurunan orderan. Ibunya juga mengalami penipuan yang cukup besar, kehilangan uang sebesar 257 juta rupiah karena tertipu oleh seseorang yang berjanji akan bekerja sama dalam usaha tetapi kemudian kabur tanpa jejak. Semua ini membuat kondisi rumah tangga semakin kacau. Hubungan antara ibu dan ayah Teh Dian semakin renggang karena tekanan ekonomi dan masalah yang terus berdatangan. Setelah menceritakan semua kejadian tersebut kepada ibu-ibu tersebut, mereka semakin yakin bahwa rumah itu memang memiliki pengaruh negatif yang sangat kuat. Ibu-ibu tersebut menyarankan agar mereka segera melakukan pembersihan spiritual dan mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah tersebut untuk memahami penyebab dari semua kejadian aneh ini. Setelah berkonsultasi dengan orang pintar, Ibu Teh Dian, Mama, mendapatkan penjelasan mengenai kejadian-kejadian aneh yang dialami keluarga mereka di rumah itu. Orang pintar tersebut mengungkapkan bahwa mungkin pemilik sebelumnya atau seseorang yang terkait dengan rumah tersebut telah melakukan pesugihan pocong, dan perjanjian mereka tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan gangguan yang dialami oleh keluarga Teh Dian. Orang pintar tersebut juga mengatakan bahwa rumah yang ditempati oleh Teh Dian dan keluarganya adalah rumah tusuk sate, yang dikenal memiliki energi negatif. Salah satu kamar di rumah itu pernah ditempati oleh seseorang yang lumpuh dan stres, yang akhirnya meninggal di sana. Selain itu, tanah pamuragan, tanah kuburan, ditemukan di depan rumah mereka, yang ditaburkan oleh seseorang yang iri atau ingin menghancurkan keluarga mereka. Setelah mendengar semua penjelasan ini, Ibu Teh Dian disarankan untuk segera menjual rumah tersebut dan pindah ke tempat lain. Mereka juga disarankan untuk menaburkan air yang sudah diberkati di 3 sudut rumah dan pintu masuk rumah serta kamar sambil membaca syahadat. Ibu Teh Dian segera menindaklanjuti saran tersebut dan dalam 3 minggu, mereka berhasil menjual rumah itu meskipun dengan harga yang jauh lebih murah dari nilai sebenarnya. Uang hasil penjualan rumah itu tidak banyak membantu karena Ibu Teh Dian merasa linglung dan menghabiskannya tanpa perencanaan yang jelas. Mereka akhirnya pindah ke rumah orang tua Ibu Teh Dian di Lemah Hungkuk. Setelah pindah, Teh Dian masih sering mengalami kesurupan dan perilaku yang aneh, sehingga keluarganya membawanya ke seorang kiai untuk ruqyah.
Setelah ruqyah, Teh Dian mulai menunjukkan perubahan positif, tidak lagi membentak atau menyerang ibunya. Namun, perilaku ibunya malah menjadi aneh. Ibu Teh Dian mulai sering keluar rumah setelah Isya dan pulang larut malam mengenakan pakaian hitam, tanpa menjelaskan kemana perginya. Perubahan ini membuat keluarga Teh Dian merasa semakin bingung dan khawatir. Mereka terus mencoba mencari solusi untuk mengatasi masalah ini dan berharap agar kondisi keluarga mereka bisa kembali normal. Setelah pindah ke rumah baru dan mengalami berbagai kejadian aneh, kehidupan keluarga Teh Dian berubah drastis. Teh Dian sendiri mengalami banyak hal yang tidak biasa, termasuk melihat sosok-sosok menyeramkan dan perilaku agresif yang tidak terkendali, terutama terhadap ibunya. Ibu Teh Dian yang sebelumnya perhatian dan peduli, mulai berubah menjadi masa bodoh dan terlibat dalam hal-hal yang mencurigakan. Hal ini membuat ayah Teh Dian, Papa, semakin marah dan frustasi, sering berdebat dengan ibunya. Pada suatu malam, setelah mengintil ibunya yang pergi ke tempat-tempat gelap dan mencurigakan, Papa dan Ua menemukan bahwa ibu Teh Dian terlibat dalam pesugihan ular untuk mencari kekayaan cepat. Ibu Teh Dian mengakui bahwa karena tekanan ekonomi dan utang yang menumpuk, ia nekat melakukan pesugihan tanpa sepengetahuan keluarganya. Hal ini memperparah kondisi keluarga, membuat hubungan mereka semakin tegang dan penuh dengan ketidakpercayaan. Perhiasan yang hilang dan kejadian-kejadian aneh di rumah semakin membuat mereka yakin bahwa rumah itu memang membawa pengaruh buruk. Setelah menjual rumah tersebut dan pindah ke rumah orang tua, mereka tetap menghadapi banyak kesulitan. Setelah semua kejadian tersebut, Teh Dian memberikan pesan penting bagi siapapun yang ingin membeli rumah baru. Ia menyarankan agar berhati-hati dalam memilih rumah, tidak tergiur dengan harga murah atau ukuran besar tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Penting untuk mencari informasi dan memastikan bahwa rumah yang akan dibeli bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Teh Dian menyarankan agar selalu bertanya kepada orang-orang yang memahami kondisi rumah, termasuk mencari tahu sejarah rumah tersebut dan apakah ada kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi. Hal ini untuk menghindari masalah yang mungkin muncul di kemudian hari dan memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar aman untuk ditinggali. Pesan ini menggarisbawahi betapa pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam memilih tempat tinggal, serta pentingnya mencari bantuan jika mengalami kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logis.